Metronom, halo, selamat. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam program acara B3P, Bincang Bareng Balai Prima, edisi hari Minggu 10 Desember 2023 dari radio online Metrum Bandung di Bilangan Jatihandap, Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom 45 menit ke depan bersama saya Rismawati dari tim Balai Prima akan memandu jalannya program acara kali ini. Nah, pada program acara kali ini, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Cynthia Catur Sutantri, Esos MIPol, sebagai pelatih perisai diri Jawa Barat, dan ada Kang Agus Nurholik sebagai Ketua UKM Perisai Diri Aiwu. Nah, halo Ibu Catur dan Kang Agus, gimana nih? Apa kabar? Halo Kak Risma dan teman-teman dari Sobat Metronom, Alhamdulillah kita sehat-sehat selalu. Halo Kak Risma juga, Alhamdulillah saya sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih nih atas kehadirannya di program acara B3P. Metronom, dengan kehadiran Ibu Catur dan Kak Agus di sini, kita akan diajak memahami mengenai Balai Prima dari bagian kelas remaja siaga. Nah, di mana program acara B3P ini sudah 2 episode kan? Nah, sekarang ini adalah episode ketiga kita dalam mengenal sekolah perempuan. Nah, tentunya adanya Balai Prima sendiri berhubungan dengan banyaknya fenomena pernikahan dini di Desa Mekarmanik. Nah, karena fenomena tersebut, sehingga adanya permasalahan tersebut, salah satu upaya untuk mencegah pernikahan dini, tim pelaksana PPK Ormawa Himahai Aiwu membentuk Balai Prima yang tentunya ada support langsung dari pihak kampus, pihak pemerintah, dari pihak desa, dan tentunya dari para peserta Balai Prima. Maka pada sesi kedua akan disampaikan mengenai latar belakang atau ide yang sampai akhirnya kelas remaja siaga masuk dalam kurikulum Balai Prima. Kemudian di sesi ketiga kita akan mendengarkan materi praktik yang diberikan kepada peserta Balai Prima. Dan terakhir, pada sesi keempat, kita akan fokus pada motivasi dan harapan terhadap keberlanjutan program sekolah perempuan. Baik, Metronom, untuk mendengarkan siaran radio Metrum, silahkan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store, Metronom di tautan bit.ly/Metrum Radio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, Metronom dapat menyimak program acara B3P melalui App Store online Radio Box, Radiosnet, atau Radio.net. Atau Metronom bisa juga menyimak program acara Balai Prima ini melalui tautan bit.ly/webmetrum di laman situs www.metrum.co.id atau melalui Radio Garden melalui tautan bit.ly/Radio Garden Metrum atau melalui aplikasi radio lainnya. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Bagi yang tidak dapat mendengarkan pada minggu siang ini, Metronom masih dapat mendengarkan ulang rekaman program acara di beberapa aplikasi program acara bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Sekali lagi, gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik Metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want, All that you can have, boy. Got me spread like a buffet all night. now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua program acara B3P, Bincang Bareng Balai Prima. Nah, pada sesi kedua ini, mari kita dengarkan mengenai kelas remaja siaga yang ada di Balai Prima Desa Mekarmanik. Nah, di Balai Prima ini ada beberapa kelas nih. Salah satunya yaitu kelas remaja siaga. Mungkin semuanya pada penasaran, apa sih latar belakang atau ide sampai akhirnya kelas remaja siaga masuk dalam kurikulum Balai Prima. Mungkin Ibu boleh. Siap Kak Risma. Nuhun. Ini pertanyaannya memang harus disampaikan ya, karena saat kita menentukan ikut nggak nih acaranya Balai Prima, tentu sudah ada dasar pemikirannya gitu. Nah, sebetulnya kan kelas remaja siaga ini nggak terbelakangi oleh tingkat kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan yang cukup tinggi ya, terutama di kalangan remaja gitu loh. Kami melihat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di periode 1 Januari sampai 27 September aja ya, 2023 itu ada sekitar 19.500 kasus gitu loh. Nah, ini di Indonesia ya seluruhnya gitu. Lalu juga dari kasus tersebut ada sekitar 17.300 orang ini korbannya ya perempuan gitu. Lalu juga di tahun yang sama gitu ya, siapa sih yang kena? Rata-rata adalah para remaja di usia 13 sampai 17 tahun yang mencapai sekitar 7.400 korban gitu ya. Ini sekitar 38% dari keseluruhan yang tadi. Lalu juga kalau kita bicara apa aja sih jenis kekerasan yang sering kali terjadi, yaitu kekerasan seksual, lalu kekerasan fisik, lalu kekerasan psikis, ini sangat banyak juga. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kami untuk menjadi bagian nih, terutama kami gitu ya, saya, Kang Agus juga kan pecinta perisai diri, pecinta olahraga bela diri gitu ya. Masa sih nggak tergerak dengan kasus yang sangat tinggi gitu kan. Nah, dari situ kan setelah diajak sama teman-teman Balai Prima nih, bisa nggak PD ikut serta? Wah, tentu saja kita sangat sambut baik gitu ya. Di sana kita memberikan pembekalan lah ya kepada para remaja perempuan. Tapi juga sebenarnya nggak hanya perempuan sih Teh. Kalau kami concernnya nggak hanya perempuan ya Kang Agus ya. Karena kan kejahatan itu bisa kepada siapa saja gitu loh. Tapi karena di Desa Mekarmanik ini pesertanya adalah perempuan yang di Balai Prima ini, ya tentu saja target sasarannya adalah remaja perempuan gitu. Jadi harapannya nanti mereka bisa punya kewaspadaan, punya bekal bela diri praktis jika suatu saat mereka mengalami tadi ya kasus-kasus yang sudah disampaikan di awal gitu kan. Kalau kita pernah dengar nih Bang Napi, mungkin ngalamin nggak sih Kang? Ya ada istilah gitu kan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya katanya, tapi karena ada kesempatan. Jadi kita harus waspada gitu ya. Kang Agus gimana nih dari sisi PD-nya nih? Oke, kalau dari sisi UKM Perisai Dirinya ya, karena kebetulan alhamdulillah dan sangat bersyukur gitu, dari kampus kita tercinta itu kampus Ayu, dari program studi hubungan internasional bisa lolos untuk mewakili kampus dalam PPK Umawa. Ya, itu kan berjuang tuh dan berlomba-lomba dari seluruh kampus se-Indonesia. Salah satunya ya kampus kita tercinta yaitu Ayu. Nah, dari itu mungkin mereka dari Prodi Hubungan Internasional melihat UKM Perisai Diri bisa dilihat untuk Kolaborasi lah. Kolaborasi, ya betul sekali Bu Cynthia, untuk kolaborasi mengajak dan membantu anak-anak dari Desa Mekarmanik ya, Mekarmanik untuk bisa lebih baik dan lebih produktif dan menghilangkan terutama pernikahan dini dan mengurangi, mencegah. Kenapa sih ya dari silat bisa bisa menghindari pernikahan dini? Oke, mungkin di next berikutnya season akan kita bahas. Wah, seru ya teman-teman, keren nih. Dari PPK Ormawa Himahayu Ayu ini kita dari hubungan internasional adalah salah satunya yang lolos dan didanai oleh pemerintahan. Tapi tadi betul juga nih Bu, tingkat kekerasan dan pelecehan terhadap remaja perempuan cukup tinggi di Indonesia tentunya. Kita mengucapkan makasih banyak sudah bersedia berbagi di Desa Mekarmanik. Tambahan dulu Kak Risma, ini penting banget ya. Nah, gimana nih Bu? Mungkin ini kalau bicara perisai diri kan dari Indonesia ya, ini silat nasional gitu loh. Jadi harapan kita adalah
PD itu sudah terkenal di dunia, di seluruh dunia, di negara-negara juga ada. betul. Tapi kenapa sih nggak dikenal di Indonesia? Nah, ini salah satu upaya kita untuk memperkenalkan percaya diri sebagai silat nasional di kalangan remaja, gitu ya. Iya. Itu. Lalu juga kita ingin berkontribusi lebih, di mana kita bisa tadi mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan, gitu kan. Urusan nanti akan mencegah pernikahan ini pasti akan ada impact yang lebih panjang sih, Iya, gitu. ada dampaknya. Nah, lalu juga yang terpenting sih sebagai dosen, saya kan juga dosen juga, lalu juga Kak Agus mahasiswa, teman-teman yang lain juga mahasiswa. Ya, ada tridharma perguruan tinggi yang bisa kita laksanakan ya, Iya, berupa betul. pengabdian kepada masyarakat melalui jalur bela diri Bela gitu. Dan yang utama lagi adalah saat kita menerima tawaran ya kita ada riset dulu ya, Iya. ada penelitian dulu nih, kira-kira oh ternyata ada korelasi antara kasus yang di Indonesia itu dengan kasus yang terdekat dengan kita di Kabupaten Bandung, Iya, terutama di Desa betul. Mekarmanik ya Teh ya, karena wah ternyata ya sebahaya itu kalau kita Iya. tidak memberikan pembekalan bela diri praktis bagi para perempuan di sana. Itu sih Iya, Kak Risma yang saya betul. tambahkan. Betul. Nah, mungkin tadi setelah latar belakang kenapa diangkat remaja siaga ke dalam kurikulum Balai Prima, nah di sana tuh ada belajar apa aja sih yang dipelajari dalam kelas remaja siaga? Apakah langsung tadi kata Ibu bela diri praktis atau ada materi lainnya nih Bu dan Kang Agus? Oke. Nah tadi ya kalau materi kita nggak langsung ke praktik ya, justru kita harus memberikan dulu pemahaman tentang tadi tuh kekerasan tuh apa aja sih gitu ya, pelecehan tuh apa aja sih gitu. Nah di sini kan kita juga berdasar pada UU TPKS ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diresmikannya pada tanggal 12 April tahun 2022 ya. Itu kan kita harus beritahu nih ke anak-anak bahwa kadang mereka merasa ada perlakuan yang dianggap biasa gitu loh. Ah, Oh enggak, itu bukan kekerasan, cuma main-main aja kok, bukan pelecehan, cuma main-main aja kok. Padahal ternyata itu bagian. Misal ya, di UU TPKS pasal 4 ayat 1 ada 9 jenis tindak kekerasan seksual. Misal ada pelecehan seksual non fisik, ada yang fisiknya, ada pemaksaan kontrasepsi gitu ya, ada pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Nah ini nyambung kali ya Kang ya Teh ya, berhubungan dengan yang tujuan kita ingin mencegah pernikahan dini gitu. Lalu ada penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan terhadap lewat elektronik gitu loh. Apalagi zaman sekarang anak-anak gadget tuh nggak bisa lepas, medsos tuh paling wah paling TikTok kan apa itu. Orang-orang bisa lupa dengan ada batasan-batasan. Lalu di pasal 4 ayat 2 itu disebutkan bahwa jenis-jenis kekerasan seksual itu ada yang masuk ke dalam tindak pidana ya. Ada perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak atau eksploitasi seksual terhadap anak, ada perbuatan melanggar kesusilaan yang tentunya bertentangan dengan kehendak korban, itu dipaksa gitu ya. Lalu ada pornografi, ini sebanyak banget yang melibatkan anak di zaman sekarang. Mungkin ada cerita lah yang bahwa anaknya pernah dikirimin foto-foto porno nih di media sosialnya kayak gitu-gitu. Nah dari situ juga setelah penyampaian terhadap teman-teman peserta, kita juga nanya nih kepada mereka, ada nggak di antara teman-teman yang pernah mengalami hal-hal tadi gitu lah, yang disebutkan ada 9 kasus gitu. Dan ternyata ya di beberapa di antaranya bilang pernah gitu, mungkin walaupun levelnya nggak seberat yang mereka kira, wah ini mah biasa, tapi tetap masuk ke dalam pelecehan sebetulnya gitu ya. Lalu, nah akhirnya mereka cerita tuh, saya pernah ini, saya pernah itu. Nah itulah jadi salah satu hal penting di awal pembelajaran. Bahwa bukan hanya bela dirinya aja, tapi tadi waspada dulu nih terhadap sesuatu yang mengintai mereka gitu loh. Nah bahkan katanya tadi ya pernah dipegang-pegang, pernah diikuti gitu, dikuntit dari belakang sama orang yang dikenal, dan ya rata-rata mereka jawabnya lari ya Kang ya? Iya betul. Ya mending lari aja deh atau teriak. Yang muda itu pasti lari dulu gitu ya. Ya jadi itu sih sebelum kita masuk praktik ke situ dulu kita kayak riset kecil-kecil aja ke anak-anak mengenai apa sih yang pernah mereka lakukan. Nah setelah itu kita baru masuk ke praktik ya. Oh ternyata kita melakukan riset dulu ya Bu sebelum adanya praktik dan materi. Mungkin ada tambahan dari Kang Agus? Ya tadi sih kan yang dari rata-rata jawabannya anak nih, gimana sih kalau dapat serangan apa atau diapain? Iya, tadi kan yang pertama wah teriak dulu, betul. Lari dulu. Kalau di kita ya, dulu tuh saya diajarinya selagi masih ada jalan untuk lari, kenapa enggak gitu kan? Nah, kalau udah mentok, baru kita hajar gitu kan, baru kita lawan. Soalnya kenapa ya? Bela diri tuh nggak harus berantem gitu kan, lari juga udah termasuk bela diri, bukannya kita pengecut gitu kan, tapi konsepnya dari kita itu kita udah disentuh baru kita lawan, tapi kalau kita belum kesentuh
ya udah abaikan aja. Kalau misalnya masih dibuntuti nih, nah itu masih bisa lari kan. Tapi kalau misalnya dibuntutin tiba-tiba tiba-tiba kita ngehajar langsung nyerang, kan malah mereka yang nuntut pidana balik karena ada kekerasan gitu kan. Mungkin kayak gitu. Dan ya anak-anak kemarin juga kita ajarin bela diri praktis juga ya ketika mereka udah Salah satunya nih gimana nih Kang bela diri praktisnya, apakah langsung praktek atau ada atraksi terlebih dahulu dari teman-teman PD katanya atau gimana gitu Kang? Kalau dari kemarin tuh kita langsung praktek ya, praktek jalanan langsung lah. Kayak misalnya kita dicegat di jalan, tiba-tiba dihantam dari belakang seperti apa, kalau nggak diancam dari belakang gimana, dari depan gitu kan ya. Mungkin kemarin tuh praktek-prakteknya yang normal, yang biasa aja dulu gitu kan. Sama ada kalau diserang pakai senjata gimana iya, dan betul. Kayak nanti dia di sesi selanjutnya kan. Oh iya, siap. betul. Boleh. Panjang nih bahasanya kita loh. Iya, teman-teman pasti makin penasaran nih sama yang kita bahas. Nah baik, oke, kalau begitu metronom usai ini jangan kemana-mana dulu karena selanjutnya kita akan membahas materi praktik ya. Sampai jumpa di sesi ketiga. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon now. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, saat ini kita berada di sesi ketiga program acara B3P Bincang bareng Balai Primat. Masih bersama saya Rismawati dan Ibu Catur juga Kang Agus. Nah, setelah tadi membahas latar belakang dan materi awal yang disampaikan di kelas remaja siaga, kali ini kita akan membahas materi praktiknya nih. Nah, jadi apa aja nih yang diajarkan terkait bela diri praktis untuk remaja perempuan? Oke, kita bahas langsung ke intinya atau kita perlahan dulu ya? Iya, boleh langsung. Oke, untuk kemarin ya, untuk di kelas remaja siaga itu kita karena kita latihan, Terisma ya, sama Bu Cynthia, kita latihan tuh pasti diawali dengan doa ya, betul nggak? Betul. Jadi untuk kemarin tuh pertama-tama kita ya awalnya berdoa dulu, karena latihan bela diri sangat beresiko ya. Tapi kalau misalnya nanti ketika di jalanan, enggak, berdoa dulu itu mah. Masa Doa itu sebelum berangkat. Nah, oh iya betul, doa sebelum berangkat ya. Enggak, maksudnya waktu ada yang menyerang gitu kan. Bentar gitu kan. Bentar, kamu doa dulu ya biar selamat. Enggak kayak gitu kan ya. Jadi mungkin buat latihan aja ini ya. Dan di perjalanan juga harus berdoa gitu kan. Nah, itu berdoa terlebih dahulu. Apalagi pesertanya itu banyak yang baru kali ikut latihan bela diri Terisma sama Cynthia gitu kan. Jadi masih gimana sih ini kan, masih kaku juga gitu kan. Bahkan mereka juga jarang ikutan olahraga gitu kan. Iya, biasanya remaja-remaja. Iya. Senam jempol. Ya. bener itu scroll TikTok ya. Setelah itu kita lanjut peregangan dan pemanasan otot yang harus disiapkan untuk latihan itu biar nggak kaku gitu kan. Oh iya.
Kan soalnya biasanya banyak yang kram-kram tuh gitu atau Iya. enggak pegel gitu karena Betul. pemanasannya nggak Nggak betul siap, gitu, nggak benar. siap. Nah, habis kayak gitu kita lanjut ke senam gerak dulu dasar. Senam gerak Ya, kayak dasar. kalau bisa dinamis itu udah termasuk senam gerak gitu ya. Terus langsung ke gerakan dasar seperti pukulan, Oh, tangkapan, tendangan, dan tolakan. Untuk kita menyerang itu ada tolakan dulu gitu kan. Anak-anak berpasangan, habis kayak itu anak-anak langsung berpasangan untuk anak-anak untuk latihan langsung gimana sih hadapin orang asing gitu kan, meskipun sama temannya terlebih dahulu gitu kan. Tapi di situ kita dicantumkan untuk berimajinasi bahwa itu bukan teman kita gitu. Jadi nggak ada Anggap musuh iya langsung. betul, anggap musuh langsung. Jadi nggak cengengesan, ketawa-ketawa gitu kan. Ada sesinya disuruh serius gitu kan, biar mereka tuh konsentrasi gitu. Berarti dikasih teori dulu ya Kang? Iya. Iya, teori Sebelum dulu praktik sebelum gitu. praktik. Soalnya takutnya apal cangkem ya, kalau bahasa Sundanya mah ya, tahu Cangkem. apal cangkem gitu kan, tahu nama nggak tahu gerakannya. Tahu Oh, gerakannya nggak tahu namanya gitu kan. Jadi dari materi dulu baru ke geraknya Iya, kayak iya. gitu. Jadi biar tahu juga merekanya. iya, betul. Senang-tenang patching juga sih kemarin ya. Iya, Ingin tahu aja sih gimana power anak-anak. iya betul. Kita ngecek power anak-anak kuat atau enggak. Kita pakai tenang-tenang patching ya. Itu malah antusias di situ ya. Iya, lebih antusias betul. Gitu. Lalu wah seru juga ya tadi ada praktiknya. Terus ada nggak sih Kang dan Ibu ada inovasi lain nggak sih selain dari pemaparan materi dan praktik tadi supaya anak-anak tuh semangat gitu, ikutan gitu, semangat gitu. Oke. Kalau inovasi, Kan dari segi prestasi sih Kak. Oh, jadi gini prestasi. sih tadi kalau dibahas tentang kalau latihan mah sama ya, kalau belajar mah gitu-gitu aja. Iya. Cuma inovasinya mah ini sih, kalau kayaknya kan biasanya balai prima itu di kelas ya, Iya. di balai desa ya. Iya, Itu kan betul. bosan ya orang-orang. Kemarin kita diadain di mana Kang untuk acara ini nih? Di Oraitapa. Di Oh, Orai Tapa, jadi di Sekalian outdoor. latihan alam gitu ya. Latihan alam ya. Yang awalnya mumet mungkin di gor, di area tertutup, diajak keluar anak-anak. Oh, Itu iya. mungkin inovasi yang baru karena takutnya di ruangan gini-gini aja gitu, jadi bosen gitu. Akhirnya udahlah kita menawarkan ya, gimana kalau buat latihan ini diadakan di ruangan terbuka nih, Iya, apalagi betul. di alam gitu supaya lebih fresh gitu. Terus sih kemarin pada senangnya apa katanya itu pelatihnya dari cowok-cowok Cowok-cowok ganteng-ganteng gitu pelatihnya. Aduh. Terutama siapa? Kak Isa katanya. Banyak yang berdamage image. banget. Ya itu, jadi mungkin inovasi lain ya lebih pada si pematerinya gitu, kan masih pada muda-muda gitu kan, jadi nggak yang nggak yang ngejenuhin gitu. Jadi sekarang mereka tuh lebih tertarik untuk dilatih. Iya. Jadi lebih semangat gitu. Saya ingin dilihat sama si Akang ini nih. Mungkin itu yang utama. Lalu yang penting juga sih kemarin kita menyampaikan tentang gimana sih kita untuk menghindari. Karena kan kalau bicara bela diri itu kalau sudah terjadi ya. Tapi kan intinya gimana kita menghindari adanya kejahatan gitu. Ya salah satunya misal kalau kita mau keluar malam-malam nih, hindari tempat yang gelap, hindari jalan sendirian gitu-gitu. Jadi kita juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita harus menghindari kejahatan itu. Sehingga kita harus tahu apa saja jenis-jenis kejahatan yang memang ada di dalam lingkungan gitu kan. Itu yang utama. Lalu juga berbicara mengenai bagian tubuh yang Iya, lemah-lemah betul. tuh apa aja Kang? Bagian tubuh yang lemah ya, banyak sekali tuh di tubuh kita yang sangat sensitif atau lemah gitu ya. Di antaranya ada telinga, mata, hidung, pelipis, leher, rusuk, kemaluan, lutut, tulang kering, bahkan punggung laki-laki. Ada satu lagi nih, persendian ya. Oh gitu. Jadi yang lemah-lemah itu apakah kalau dipegang saja bakal berpengaruh atau gimana nih Kang? Kalau misalnya dipegang biasa sih enggak ya, tapi kalau kencang nih kayak dicengkram lah ya, kayak kalau itu dicengkram. Efeknya. efeknya sangat luar biasa gitu kan. Apalagi kalau mencengkram dan ada pukulan gitu kan, lebih keras powernya, itu bahkan bisa sangat fatal, menimbulkan kematian juga. Ini sih juga sih yang pasti itu kan kalau kita bicara tentang bela diri kan bukan hanya kemampuan bertarung ya Teh ya. Iya, Kang. betul. Jadi tadi bicara tentang kewaspadaan gitu loh. Sehingga kita juga sampaikan, kalian kalau lagi jalan, kalau kemanapun, bawa apa aja sih barang-barangnya. Karena kan ternyata kan barang-barang di sekitar kita itu bisa menjadi senjata gitu loh.
Misal sederhana lah, bawa pulpen gitu kan ya, bawa spray itu kalau kita ini kan pewangi gitu ya, itu kan bisa merusak mata dulu nih untuk awal-awal ini dikagetinnya pakai spray. Atau bawa payung barangkali itu kan bisa jadi senjata juga. Bahkan handphone kita nih kalau nggak sayang bisa buat notok kepalanya atau gitu ya, lumayan juga kan sakit gitu. Jadi itu ya sih kalau masalah inovasi, lalu juga sesuatu yang sekiranya mudah dicerna oleh teman-teman pelajar, ya kita mengambil sesuatu yang lebih sederhana gitu. Ya kan kalau mereka diarahkan bawa pisau gitu ya, bawa cutter, nah ini kena razia nanti di sekolah. Iya. Jadi kalau pulpen, tadi kayak spray ataupun apa ya penggaris besi itu juga bisa ya. Itu kan tidak akan terlalu terlihat bahwa bisa menjadikan sebuah senjata gitu. Itu sih intinya kalau untuk inovasi tambahan. Oh, inovasi tambahannya betul. Iya betul. Aku juga baru kesadar nih, ternyata pulpen, payung gitu kita bisa digunakan dalam keadaan terjepit, terdesak gitu, terjepit. Wow, sakit aja. Terjepit. Nah, mungkin sekian ya untuk sesi ketiga ini teman-teman. Nah, jadi pada penasaran nggak nih apa yang kita bahas selanjutnya? Nah, setelah ini teman-teman metronom, tadi kita sudah mendengar, wah seru sekali ya praktiknya, kita diajarkan untuk bela diri praktis. Nah, di sesi keempat gak kalah seru, kita akan membahas motivasi dan harapan terhadap keberlanjutan program sekolah perempuan. Metronom, demikian sesi ketiga berlalu, sampai jumpa di sesi keempat. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Metronom, tidak terasa tibalah kita di penghujung acara. Ini merupakan sesi keempat program acara B3P, Bincang Bareng Balai Prima. Masih bersama saya Risma dan Ibu Catur juga Kang Agus. Nah, metronom, setelah membahas tentang materi yang disampaikan pada kelas remaja siaga, kita sekarang masuk ke motivasi dan harapan terhadap keberlanjutan program sekolah perempuan. Nah, metronom, Balai Prima yang sudah berlangsung adalah program perdana yang masuk dalam roadmap tahun pertama di sekolah perempuan. Mungkin dari Ibu dan Kang Agus, ada gak sih motivasi UKM Perisai Diri Ayu untuk tetap bisa berkontribusi pada program sekolah perempuan Balai Prima ini? Oke, pastinya ada dong ya untuk motivasi agar Balai Prima ini dan terutama untuk perempuan ini bisa lebih baik gitu kan dari yang sebelum-belumnya. Untuk motivasi kami utama di Balai Prima ini adalah gak boleh lagi ada perempuan yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual atau kejahatan apapun, khususnya pada perempuan yang telah mengikuti Balai Prima ini gitu ya. Terus para remaja perempuan harus tahu bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual itu apa saja, karena terkadang mereka
menganggap itu hal yang gak masuk ke dalam pelecehan gitu kan. Jadi kadang sesuatu hal yang sering kita lakukan itu bukan pelecehan karena udah terbiasa gitu kan. Contohnya kayak di percintaan nih, gimana nih? Ah, itu kayak misal pelukan gitu kan, itu udah termasuk pelecehan gitu kan. Iya. Pelecehan kalau salah satunya tidak berkenan Iya, atau betul. gimana? Kalau nggak mau dianya. Oh, dianya nggak mau. Iya, kayak terus pemaksaan tuh, itu udah termasuk pelecehan itu. Kayak misalnya kita mau jalan nih gitu kan, pengen pegangan tangan, tapi si ceweknya nggak mau, kita tetap aja si cowoknya tuh pengen pegangan tangan. Nah, itu termasuk pelecehan kan. Itu termasuk ke pelecehan apa nih? Kalau adakan psikis, verbal, atau itu masuk? Kalau itu udah masuk ke fisik, karena udah bersentuhan langsung. Gitu. Bersentuhan langsung. Nah, Iya. jadi yang menyebabkan berarti angka pernikahan dini tinggi juga salah satunya adalah itu Bisa jadi ya. Iya, Karena betul, bisa jadi. Pacarnya jadi nggak mau nolak. Nah, ini kan juga betul. harus kita perhatikan gitu. Walaupun pacaran ada batasan sampai mana nih bolehnya. Ini tambahin ya terkait motivasi. Yang penting juga nih karena kita bisa tentang UKM silat ya, Iya, yang betul. bela diri gitu. Tentu saja tadi saya sudah sampaikan juga di awal bahwa kita ingin bela diri di Indonesia itu nggak punah di negeri sendiri gitu. Iya. Apalagi kan pencak silat sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda UNESCO ya. Itu perjuangannya sangat panjang. Kebetulan saya juga riset itu gitu. Jadi saya nggak mau itu terjadi, kepunahan terjadi, karena juga ada syaratnya nih untuk terus dianggap sebagai warisan budaya tak benda, itu harus dilestarikan gitu. Itu utamanya, sehingga kita termotivasi untuk ikut serta dalam sekolah perempuan Balai Prima di Desa Mekarmanik ini. Lalu juga tadi berbicara mengenai kontribusi pencaksilatnya apa, ya tentu saja ingin menurunkan angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan khususnya di sini gitu ya. Dan harapannya juga mungkin teman-teman bela diri lain dari bela diri Indonesia gitu ya bisa juga berperan penting dalam isu ini gitu ya, supaya aware semuanya perempuan itu. Lalu juga secara lebih luas lagi kita ingin sih nanti semuanya bisa bersinergi ya Teh Kang. Mungkin sekolah perempuan tidak hanya melibatkan kami saja dari ranah pendidik atau ranah UKM, tapi mungkin bisa nih bela diri yang terdekat di sini apa. Nah, itu juga mungkin kita bisa libatkan juga sehingga lebih luas lagi lah jangkauannya. Berkolaborasi ya, Bu? Kolaborasinya ditambah. Itu sih kalau bicara mengenai apa sih motivasi kami untuk ikut serta dalam program ini gitu. Kalau ini pribadi mungkin ya, kalau Ibu sendiri dan Kang Agus itu terjun di dunia silat dan perisai diri itu sejak kapan sih, Bu? Mungkin ada yang penasaran nih. Saya tahun 96-an ya. Wah, SMP. sejak Jadi mungkin lebih dari usia apa ya di pendidikan gitu, mungkin karena kalau saya pribadi merasakan silat terutama perisai diri itu udah memberikan banyak banget manfaat secara pribadi ya. Misal nih, saya perempuan melahirkan, alhamdulillah saya 2 kali melahirkan normal dan tidak dijahit teh. Kan kalau perempuan lahiran ada jahitan, Iya, kalau saya bilang dua-duanya enggak, karena salah satunya kan kita belajar pernafasan ya, kelenturan, ketenangan, itu semuanya ada dalam silat gitu teh. Itu sih kalau saya pribadi. Lalu juga dari sisi prestasi, saya dari mulai SMP sampai kuliah bahkan sudah punya anak 2 pun masih bisa ikutan kejuaraan teh sampai internasional. Itu jadi semuanya juga menunjang saya dalam bidang pendidikan juga. Kita dapat beasiswa. Kak Agus juga sama loh ya kan? Iya, gimana? Betul, iya betul. Jadi ya kalau Ibu Cynthia itu apa ya, emak-emak menolak tua. Ya. Jelas sekali itu. Kadang saya ya selaku muridnya ketika lihat Ibu Cynthia kalau udah bareng emak-emak kayak ngapain tuh orang sih, sok ibu-ibu banget gitu kan. Kadang kalau misalnya gabung sama mahasiswa kayak mahasiswa banget gitu kan. Kadang dibilang ibu-ibu enggak, mahasiswa enggak, tapi kalau semangatnya itu kalah, saya juga nggak tahu gimana itu bisa semangat terus itu kalau Ibu Cynthia. Kak Agus masuk silat. Kalau Kang Agus sendiri? Kalau saya itu masuk silat tahun berapa ya? Pokoknya kelas 6 SD itu curi-curi izin dari orang tua. Pertama kan nggak boleh tuh ya. Kalau misalnya mau latihan izin tuh, Mah, Pak, mau izin mau bikin tanah liat. Dulu kan kalau di kampung tuh masih ada tuh kerajinan bikin tanah liat gitu kan. Jadi kalau pulang kotor, bikin tanah liat, bikin asbak katanya gitu kan ya. Namun ketika pas waktu ujian tuh bingung mau ngomongnya seperti apa. Tapi pada akhirnya mama sama papa udah ngizinin ya, sampai sekarang alhamdulillah sekolah pun masuk gara-gara silat semua dari kampung asal sampai merantau ke sini berkeluarga nggak putus dari keluarga silat gitu. Dan sangat banyak benefit buat Agus sendiri gitu ya dari mengikuti perisai diri ini.
Wah, keren sekali ya teman-teman metronom. Tadi betul, pencak silat gak boleh punah di negeri sendiri ya. Jadi harus dilestarikan, salah satunya melalui jalur remaja yang menekuni bela diri dari Indonesia yang salah satunya perisai diri seperti Kang Agus tadi dan Ibu Catur yang dari tahun 96 teman-teman. Nah lalu apa harapan dan keberlangsungan sekolah perempuan Balai Prima ini? Mungkin dari Ibu dan Kang Agus harapannya nih untuk keberlangsungan sekolah perempuan apa nih? Oke, nah harapannya tadi kan disebutkan bahwa ini masih roadmap pertama ya, tahun pertama, Iya. jadi masih jauh kayaknya sampai 3 tahun ke depan ya, Teh ya, Iya. kalau seingat saya. Jadi yang utama sih, harapannya adalah kita harus dapat melanjutkan tentunya ya program yang sebelumnya sudah berjalan ya, kalau bisa maka ditambah. Kemarin kalau nggak salah 41 siswa ya. Iya, 40. Nah, saya sih inginnya nanti tambah lagi gitu. Terus juga tidak hanya itu, juga programnya bisa ditambah lagi, bukan hanya kelas-kelas yang 5, tapi mungkin bisa nambah kelas-kelas lain disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Lalu yang kedua, karena berbicara sekolah, berarti ada alumni dong ya. Nah ini Iya, harapannya sih alumninya juga banyak dan dia loyal dapat meneruskan perjuangan kakak-kakak sebelumnya, bisa memberikan lagi manfaat yang lebih luas terhadap Desa Mekarmani kayak gitu-gitu. Lalu juga selain tadi banyak, lalu juga programnya ditambah, kita juga ingin dukungan dari pemerintah setempat tetap berjalan gitu ya. Ini kan udah oleh pihak desa di ACC ya, sudah ada MOU dan lain sebagainya. Kita inginnya tetap didukung oleh pihak desa dan juga ada tambahan dari sisi stakeholder lain. Kalau kemarin kan baru dari pihak kampus ya ternyata ya. Nanti mungkin depannya bisa melibatkan BKKBN-nya barangkali Jawa Barat gitu ya. Iya. Atau mungkin ada nih Skoper Cinta barangkali. Nah, itu bisa dilibatkan Iya, juga Skoper Cinta ya, ya. yang punya ibu cinta gitu. Terus juga yang penting nih Kang ya, jangan lupa nih Kang Agus nih. Yang terpenting tetap libatkan perisai diri dalam program sekolah perempuan selanjutnya. Iya. Untuk salah satu jaga-jaga dirinya gitu Iya. kan. Tetap berkolaborasi Iya, ya, Kang? betul sekali. Dan terutama dari saya ya, untuk kedepannya semoga enggak hanya di Desa Mekarmani saja gitu kan. Mungkin masih banyak nih, terutama di Kota Bandung tersendiri, desa-desa yang masih banyak terjadinya kekerasan pada perempuan gitu kan, atau enggak pernikahan dini gitu ya. Semoga adanya sekolah Balai Prima ini masyarakat dan tindakan yang lainnya juga bisa mengapresiasi dan mengajak untuk di daerahnya semoga bisa dibuka seperti itu biar lebih baik lagi berkembang. Siap, baik-baik Ibu dan Kang Agus. Tentunya ya insya Allah untuk kedepannya semoga programnya terus berjalan, dan karena banyak pihak yang mendukung juga tadi, semoga ke sekolah perempuan ini tetap berlangsung programnya hingga tahun-tahun berikutnya, dan remaja-remaja perempuan di Balai Prima semakin hebat. Ya. Baik, gak kerasa nih, aduh sudah di penghujung acara ya, padahal masih seru ya teman-teman. Mungkin karena sudah di penghujung acara, saya persilahkan kepada Ibu Catur dan Kang Agus untuk menyampaikan pesan bagi kita semua, khususnya bagi pendengar Metro. Silahkan Ibu. Aduh, udah di akhir ya, nggak apa-apa deh, nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Intinya sih kalau saya sih merangkum sedikit dari yang tadi sudah dipaparkan sejak awal, bahwa kelas remaja siaga ini masuk kurikulum Balai Prima berarti sesuatu yang penting ya, Iya, ya. betul. Jadi maka harapannya tadi nyambung dengan motivasi ya, harapan kita betul-betul mereka paham apa yang bisa menyebabkan kejahatan. Mereka paham apa jenis-jenis kejahatan, terutama di pelecehan atau kekerasan seksual, itu sangat penting lagi. Dan pada akhirnya juga mereka akan lebih aware terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Iya. Itu harapan pertama. Lalu juga dengan berbicara mengenai ilmu bela diri gitu kan ya. Bukan cuma ngomongin tentang gimana caranya bela diri, tapi dia tahu kapan sih atau di mana sih yang bisa muncul kejahatan tadi gitu ya. Sehingga berbicara mengenai bela diri adalah bagaimana kita selain bisa melindungi diri sendiri, melindungi orang lain, dan kita juga bisa selalu waspada. Karena waspada itu yang harus dimiliki semua orang, saya rasa. Iya, Bukan betul hanya orang yang sekali. bisa bela diri aja, yang nggak bisa pun harus punya rasa waspada. Lalu juga kalau tadi bicara tentang titik lemah ya Kang Agus ya, Iya. disampaikan bahwa mana aja sih bagian-bagian yang lemah, itu kita harus kita tahu. Sehingga saat menyerang lawan ya tahu di mana wilayah yang bisa langsung
mati, nggak mati sih, kalau Langsung. ngebunuh orang malah kita yang Kena gitu. pidana juga pidana. ya. Jadi Betul. kan dulu kita Titik kalau lemah dulu aja lah gitu kita yang kan. jadi kita tahu titik lemah minimal melumpuhkan saat itu gitu ya. Iya. Ini jadi kita tahu bahwa selain kita punya titik lemah, kita pun punya kemampuan untuk melindungi titik lemah kita. Nah itu yang harus dipelajari sebetulnya kalau kita bicara bela diri. Nah lalu juga tadi terkait dengan apa aja sih yang bisa digunakan sebagai senjata. Artinya kan kita melihat benda apa saja di sekeliling kita itu bisa jadi senjata. Tergantung posisinya kita menyerang ke arah mana. Nah, sehingga harus tahu tadi titik lemahnya di mana. Tadi nyambung kalau Kang Agus sih berbicara prestasi gitu ya. Bahwa kan zaman sekarang banyak lomba-lomba ya Kang ya. Oh iya, Gimana tuh? jelas, Jadi betul. kalau kita ulang lagi dikit. Oh iya, untuk para remaja gitu ya, terutama perempuan, jangan melihat gender ya, betul nggak Bu Cynthia, Teh Risma? Jadi Iya. jangan mentang-mentang, aduh aku mau perempuan, udahlah diam aja di rumah dan apa setidaknya balik lagi ke rumah lah, ke dapur kalau udah jadi istri gitu kan. Nah enggak sih, enggak seperti itu juga. Untuk perempuan sekarang itu harus bisa berprestasi, setidaknya kamu bisa kalau kita tuh sebagai perempuan harus bisa masih menunjukkan motivasi untuk anak kita di masa yang akan datang. Jadi bisa ada gaya nih, wah mama dulu nih pernah berprestasi ikutan contohnya kan kita ikutan bela diri pencaksilat gitu, saya ikutan lomba dapat juara satu, anak juga kan, mama saya juga bisa, masa saya enggak gitu kan ya. Jadi untuk sekarang tuh kalau misalnya untuk para perempuan mau ikut bela diri, ayo kita gabung aja ya Bu Cynthia, kita bisa saling membantu satu sama lain untuk menambah prestasi gitu ya. Dan prestasi ke sekolah-sekolah. Iya, betul. Iya pun Kak Aiwu bisa Oh, loh. jelas Boleh bisa teman-teman. full ya 100%. 100% ini Kak Agus nih salah satu beasiswa Aiwu yang 100% nih. Iya, dan juga alhamdulillah tuh di kampus tuh bisa ya mendapatkan, terutama sih kalau di kampus IWU itu alhamdulillah anak-anak percaya diri yang dapat prestasi yang luar biasa karena banyak eventnya juga. banyak eventnya juga kalau di pencaksilat itu, dan individu nggak kelompok gitu ya. Terus tadi kan nyambung dengan tadi kan teman-temannya kan masih sekolah ya, Iya, SMP, betul, SMA. SMP. Ya harapannya dari dia berprestasi kan dia punya pemikiran lain nih, ingin kuliah. Jadi Iya. kalau dia udah kuliah kan nggak mikirin nikah muda tuh, gitu ya. Iya, Jadi itu pikir salah dia, satu saya ingin terus berprestasi, ingin terus memberikan manfaat yang baik buat dirinya maupun keluarga maupun masyarakat juga, sehingga ada motivasi lain. Kalau mungkin nggak ada aktivitas kan, ya mau apa lagi tuh kata orang tua saya nikah ya udah nikah. Tapi kalau udah gaul sama teman kampus Iya. akan ada perubahan. Oh juga. iya, berarti Bisa. tadi saya mau bertanya nih Bu, satu kali lagi. Nah tadi kan kadang kalau di pedesaan betul lebih baik kata orang tuanya udahlah perempuan mah ke dapur lagi, ke dapur lagi. Nah di Balai Prima ini gimana nih cara mengatasi pola pikir dari masyarakat tersebut yang bilang, oh udah perempuan mah gak usah sekolah tinggi-tinggi. Dari teman-teman mungkin dari perisai diri, apakah ada yang diangkat misal tadi dari prestasi kan? Nah gimana nih? Ya ngasih contoh aja sih ya. Ini kan karena kan peserta mentornya kan mahasiswa. Iya. Dikasih contoh nih Akang Teteh usia sekian masih aktif di kampus, berprestasi, bahkan bisa mengembangkan ke wilayah lain. Kalau peserta balai, bukan peserta sih, panitianya kan bahkan ada yang dari mana-mana ya Teh. Yang ya? pelaksana Kalau kemarin Kak Teh Ayu tuh dari Malaysia. Malaysia, oh jauh dia dari sana. Tapi bisa di sini ikut serta. Jadi intinya sih kita ngasih motivasi ke adik-adik dengan contoh. Karena Iya. kan kalau hanya teori nggak akan dengar gitu. Tapi kalau dengan contoh, seenggaknya mereka melihat sosok. Oh iya ya, Teh Risma juga kan orang penduduk asli nih gitu Iya, kan. penduduk Jadi asli. bisa kasih contoh ke adik-adiknya. Itu sih mungkin penting. Terus bicara tentang apa ya? Nah, tadi ngomongin nikah muda, artinya ada usia yang di bawah aturan gitu. Iya. Kalau dulu sih boleh ya usia 19 tahun. 19 tahun, 9 tahun juga ada kan ya kalau Nikah zaman bulan dulu tuh. Tapi kan aturan sekarang udah jelas bahwa 19 tahun usia menikah itu paling rendah. Baik Paling untuk rendah. perempuan maupun laki-laki ya. Itu kedua-duanya sama gitu. Jadi intinya sih supaya siap lahir batin, fisiknya juga siap, emosinya juga siap, ya itu juga kita harus persiapkan dari sekarang sehingga usia muda kita itu bisa bermanfaat gitu loh. Mungkin ada pepatah tukang Agus apa ya? Saya pernah dengar tapi itu Oke, sebelum kita ke pepatah nih ada masukan dulu, ada apa ya? Masukan ya. Kayak ada peribahasa juga kan di mana kita bergaul gitu kan, ketika kita bergaulnya ke orang yang jualan parfum, otomatis kita apa? Wangi kan? Wangi, Nah, betul. ketika kita gabungnya sama yang jahat atau jelek, kita ke bawah apa? Jahat. Jahat. Nah, jadi benar kata Ibu Cynthia itu ketika kita masuk ke jenjang Balai Prima ini, otomatis
si Circle. perempuan itu circle-nya, kalau zaman sekarang ya sebenarnya Iya, circle, circle. pemandangannya tuh bakal lebih luas gitu Oh, kan. merubah mindsetnya. Iya betul, merubah mindsetnya. Kayak mungkin kita lanjut ke pepatah. Apa nih ini? Apa tuh? Ada pepatah ya. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ada yang tahu apa tuh ya? Yang satu, waktu muda sebelum datang masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum datang matimu. Oke, jadi nah di sini kita bisa mengaca, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum datang sesuatu hal yang kita tidak inginkan gitu kan. Terutama tadi ya kepada para perempuan yang masih remaja, intinya itu sih kata arahnya ke situ ya. Ayo gitu. Ayo pokoknya semangat masih panjang waktunya deh kalian teh gitu ya. Ayo para cowok jangan kalah ya. Cowok juga berani. Oke. Kita bela cowok juga nih. Cowok Iya, ini harus lebih Selain menantang gender. juga nih kita. Kita ladenin nih. Iya. Baik, mungkin udah Bu, ada Udah deh sayanya walaupun sedih ya udah akhir. Iya. Kapan-kapan kita nggak bisa ngobrol. Padahal ini teman-teman masih ini ya, masih penasaran dengan tadi apa yang kita bahas. Nah, tapi mohon maaf sekali nih teman-teman karena kita sudah di penghujung acara. Tapi tadi aku menangkap hal yang menarik nih teman-teman. Betul bahwa kita sebagai perempuan itu kita tidak harus tidak harus ke dapur, ke sumur, kata bapak itu wanita itu ke dapur lagi, nah katanya tidak. Jadi perempuan itu bisa memiliki pendidikan yang tinggi. Kalau kita orang lain bilang nanti perempuan ke dapur lagi, nanti beda loh antara dapur aku dengan Iya. dapur kamu gitu. Keren sekali ini bahasa karisma ya, keren. Iya. Jadi pasti beda lah antara yang memiliki pendidikan gitu. Jadi jangan berkecil hati untuk para remaja-remaja. Ayo kita semangat. Aku juga dari desa dan masih bisa bertahan gitu sampai saat ini untuk tetap melanjutkan pendidikan. Baik metronom, mungkin demikian ya sesi keempat telah berlalu. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Wah, masih asik nih sebetulnya ya Bu Catur dan Kang Agus. Iya, betul. Tapi karena keterbatasan waktu, teman-teman metronom yang masih penasaran, tunggu kita di next episode. Semoga bincang bareng Balai Prima dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Ibu Catur dan Kang Agus yang sudah berkenan hadir ya sebagai tamu spesial kita di kelas remaja siaga. Siap semua. Makasih juga ya. metronom. Baik, kami mengucapkan terima kasih juga atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali di pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik tentunya. Tetap stay di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat siang. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda.